Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Junarto dengan NPM 25010301449. Saya dari rombel kedua. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas KJPL dari mata kuliah aplikasi komputer. Oke, kita langsung saja ke tugasnya. Di tugas pertama ini, berdasarkan dataset yang tersedia, hitunglah jumlah karyawan pada departemen legal yang memiliki tingkat kepuasan kerja sangat tinggi, tetapi juga memiliki tingkat stres yang tinggi. Oke. Langsung saja kita cari kolom kosong. Nah, di sini saya akan memilih kolom Z ya. Terus kita masukkan rumus conif. Pakai S ya, conif-nya pakai S nih, pakai S conif-nya. Nah, terus kita cari ke departemen. Kenapa departemen? Karena di kolom departemen ini ada legal, kan kita disuruh mencari legalnya. Nah, ini kita klik, habis itu kita titik koma, karena Excel saya bisanya menggunakan titik koma, tidak bisa menggunakan koma karena di setiap Excel itu berbeda-beda ya, di setiap series apa versi Excel lah. Nah, habis itu petik 2 legal, karena kita mencari legal ya, harus sama persis seperti yang ada di sini nih, legal L-nya besar. Aduh, legal. Habis itu petik 2 lagi. Nah, kita terus disuruh mencari kepuasan kerja tertinggi. Nah, ini job satisfaction titik 2, klik ini. Nah, habis itu kita pindahkan ini. Habis itu kita klik petik 2 titik 2, petik 2, habis itu 5 karena tertinggi di sini 5. Kita klik 5. Habis itu kita petik 2 lagi. Habis itu kita titik koma lagi, terus kita mencari stres tertinggi. Nah, stres itu di kolom M ya, ini di kolom M. Kita klik saja M. Nah, habis itu kita klik titik koma lagi dan petik 2 lagi. Nah, di sini kebalikan dari job satisfaction ini atau kepuasan kerja tinggi. Nah, di sini ini 5. Tapi kalau di stres yang tertinggi itu 1. Karena saya hanya mengikuti instruksi yang diberikan. Jadi kita klik 1. Kita klik 1 ya, benar sih, ini 1. Di situ petik 2 lagi, enter. Nah, di sini sudah ketemu totalnya 25 untuk tingkat tertinggi dari kepuasan kerja dan stres ini. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua yaitu gunakan variabel marital status untuk menganalisis rata-rata pengalaman kerja pada setiap kategori status pernikahan. Tentukan kategori dengan rata-rata pengalaman tertinggi dan kategori dengan rata-rata pengalaman terendah. Oke, kita harus menentukan rata-rata pengalaman tertinggi dan terendah dari ini ya, kolom yang marital status atau status pernikahan. Oke, kita ke kolom baru. Bawahnya yang A ini, yang terus yang B di sini aja lah, di sini aja. Oke, terus kita klik sini sama dengan unique ya, unique. Habis itu kita ke kolom yang ini, yang status pernikahan. Kita klik di sini. Habis itu kita klik CTRL shift bawah agar ke apa ya namanya, ke blok sampai bawah. Nah, ini udah ke blok sampai bawah kan, lihat nih, sudah kan. Baru kita enter. Nah, di sini sudah otomatis pindah di sini status-status dari yang marital status. Ada 4 yaitu married, single, divorced, dan widow. Oke. Terus kita disuruh mencari rata-rata tertinggi dan terendah dari keempat status ini ya. Nah, oke, pertama kita dari married. Caranya yaitu sama dengan kita pakai average. Nah, yang ini ya, yang ini. Habis itu kita ke
kolom yang tadi marital status. Nah, yang ini kita klik aja yang sini D. Habis itu kita klik titik koma, langsung klik ketik. Situ kita cari yang merit karena yang pertama itu merit harus sama persis seperti yang ada di sini. M-nya besar ya. Merit. Nah, habis itu kita ketik lagi titik 2. Nah, habis itu kita klik titik koma lagi dan kita cari tertinggi, status tertinggi mana di kolom aduh ini ke nih sebentar ya, tak pindah ini ke sini. Nah, experience, pengalaman kerja tertinggi ya. Pengalaman kerja ya, ini experience ya, kita tulis di sini. Habis itu kita enter aja. Udah, hasilnya 11,8461. Nah, sama ya, ini rumusnya dari bawah sampai sini sama, ini sampai sini sama ya. Kita klik kotak kecil ini sampai ada tanda plusnya menjadi hitam, kita geser ke bawah. Nah, tujuannya agar kita tidak susah payah untuk mengetik rumusnya lagi itu ke bawah. Jadi ini udah otomatis ada, tapi kita harus mengganti ininya. Yang tadinya merit kita ganti single, divorce, without. Nah, itu ya. Ini kita ganti satu-satu dari single. Nah, ini sudah ada ya rata-rata dari keempat status ini. Nah, kita akan disuruh mencari rata-rata tertinggi dan terendah. Nah, di sini rata-rata tertingginya yaitu 19 dan rata-rata terendahnya yaitu 5,8. Kita tandai dengan warna terlebih dahulu antara rata-rata tertinggi dan rata-rata terendah. Untuk rata-rata tertinggi kita menggunakan warna hijau. Dan untuk rata-rata terendah kita menggunakan warna merah. Nah, sudah. Yang B ini sudah ketemu ya teman-teman, dari rata-rata tertinggi dan rata-rata terendah. Oke ya. Oke, kita lanjut yang tugas ketiga, yang C. Di tugas ketiga ini kita disuruh untuk menganalisis variabel job level untuk menentukan rata-rata tertinggi dari work-life balance dan physical activity hours. Oke. Nah, rumusnya sama seperti yang ini ya, untuk mencari keterangan keterangan di job levelnya. Rumusnya sama seperti ini, menggunakan unit. Kita klik sini sama dengan unit ini kan unit. Kita geser ke job level, mana job level. Nah, ini di E ya. Nah, di E sini, bentar ini pindahin. Nah, di E sini ya. Klik di situ CTRL shift bawah. Biar keblok semua ada. Kita enter. Ya, otomatis pindah di sini tanpa kita klik manual, tanpa kita capek-capek ngeklik. Setelah ini ada di sini semua, kita disuruh mencari work-life balance, rata-rata work-life balance tertinggi dan physical activity hours tertinggi. Kita buat kolom body di sini WLB biar kita nggak bingung ya. WLB dan di sini PAH kita singkat aja. Jadi pertama ini kita harus mencari rata-rata work-life balance dulu yang tertinggi dari mid ya. Rumusnya sama seperti yang B, menggunakan average I. Ya, sama dengan average is. Terus kita ke job level. Nah, habis itu kita titik 2, ketik mid. Karena yang pertama tadi mid, kita klik mid. Kita harus sama ya, tidak boleh beda. M-nya harus besar, nggak boleh M kecil, karena nanti nggak akan jadi ya hasilnya. Terus kita klik titik 2 lagi, habis itu titik koma, kita cari WLB. Yang mana WLB? Yang I. Kita klik aja yang I, habis itu enter. Udah, rata-ratanya ketemu yang mid yaitu 3,16188.
untuk mencari rata-rata semua ini kita tinggal ini yang kotak kecil ini kita klik, kita geser ke bawah sampai elite. Nah, di sini sama semua. Di sini masih sama semua, kita ganti aja mid menjadi intern atau fresher, junior, senior, lead. Hanya diganti ininya saja, rumusnya tetap sama ya teman-teman. Nah, sama seperti yang B. Oke, kita ganti dulu ya. Nah, di sini sudah ketemu rata-rata dari 5 job level ini. Ya, sudah ketemu ya. Di sini di instruksinya kita mencari rata-rata tertinggi dan ya tertinggi semua ya di sini ya. Oke. Nah, di sini rata-rata tertingginya yang 3,1 ya. Yang 3,1 ini rata-rata tertinggi. Kita warnai dulu dengan warna hijau. Bentar ya. Bentar. Kita ganti warna hijau. Hijau. Nah. Terus kita mencari physical activity horse. Rumusnya sama juga seperti ini menggunakan average if, hanya yang diganti kan di sini WLB, yang di sini kan WLB, yang ini WLB, kita ganti PAH yang K ini ya. Kayak gitu aja. Ya, kita coba sama dengan average if. Terus kita ke job level yang E, di situ titik ganti terus kita petik. Ini yang pertama yaitu mid ya, mid di situ. Ketik lagi titik koma yang PHA yang K. Klik. Bentar. Nah, tinggal ya caranya sama seperti tadi, ini tarik kotak-kotak ini kita klik, tarik ke bawah. Masih sama. Nah, kita ganti satu-satu manual. Di sini kita ganti manual ya. Oke. Nah, di sini sudah ketemu semua rata-rata dari physical activity horse-nya. Nah, di sini rata-rata tertingginya yaitu 2,07. Nah, kita warnai dengan warna hijau. Klik. Nah, yang C ini kita sudah ketemu semua rata-rata dari WLB, PAH, dan rata-rata tertinggi dari WLB dan PAH juga. Rata-rata tertinggi work-life balance yaitu 3,16 dan rata-rata tertinggi dari physical activity horse yaitu 2,07. Kita lanjut ke soal yang keempat atau soal yang D. Di sini kita disuruh untuk membuat grafik batang pertumpuk yang menampilkan jumlah karyawan berdasarkan departemen atau sumbu X. Dengan setiap batang dibagi berdasarkan 3 kategori job level. Pastikan grafik dilengkapi dengan judul, label sumbu, dan layer kerja yang jelas. Oke, terus setelah itu kita harus menguraikan minimal 3 insight atau temuan menarik yang dapat kita simpulkan berdasarkan grafik yang kita buat. Oke, kita langsung ke file. Nah, di sini kita disuruh membuat grafik batang. Caranya pertama kita geser dulu ke paling kanan, paling kiri, di sini paling kiri. Nah, kita pencet EMPID, terus kita CTRLA. Buat apa? Buat ngeblok semuanya sampai ke kolom W. Habis itu kita ke atas. Tuh, sebentar. Nah, di sini. Nah, setelah sampai atas ini, kita pergi ke insert. Terus pivot chart. Kita klik pivot chart. Nah, di sini settingannya ikut gambar ini ya. Di sini tetap select table, nggak usah diubah-ubah. Nah, di sini ini pilih ke exciting worksheet. Klik sini.
Habis itu di lokasi kita terserah mau milih mana. Kalau aku di sini di kolom Z sini udah. Habis itu kita checklist dulu add this data, terus kita klik OK. Nah di sini udah muncul nah kita klik EMP ID, kita klik job level, job level, dan terakhir di departemen. Nah ini job level ini kita pindahkan ke legend. Nah setelah dipindahkan ke legend, yang di value ini kan masih sum of EMP ID. Nah sum ini kita ganti ke count. Caranya kita klik value file setting yang paling bawah ini ya, klik. Nah terus di sini ada count, kita klik count, terus OK. Nah ini udah jadi data atau grafik count table ya. Kok table apa? Batang. Nah habis itu kita ganti ke batang yang tumpuk. Caranya kita klik ini, yang ini kita klik, habis itu kita klik yang kedua, yang tuh di kolom yang kedua. Nah udah. Nah di sini kan belum ada data-data atau angka-angkanya di sini ya. Caranya kita klik plus ini, habis itu kita klik data labels, klik. Nah di sini kan udah ada angka-angkanya ya. Tinggal kita jelasin mana yang paling tinggi paling rendahnya. Kan di soal kita disuruh untuk uraikan minimal 3 insight atau temuan menarik. Nah temuan menarik di sini adalah grafik batang paling tinggi yaitu di IT, dan yang paling rendah itu di HR. Dan satu lagi itu semisal untuk kategori paling aman itu di IT, karena total karyawan ini paling banyak ya, jadi paling aman di IT. Oke, kita lanjut ke nomor 5 atau yang E di sini ya teman-teman. Yang E ini kita bersimulasi menjadi seorang analis data yang ingin memahami lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Dan kita harus melakukan 2 analisis berikut menggunakan data analisis toolpack di Microsoft Excel. Ya. Kemudian tampilkan output hasil pengujian dan interpretasikan hasilnya. Nah, kita harus menggunakan analisis yang ada di sini, 2 ini. Yang pertama itu lakukan pengujian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata tingkat kepuasan kerja antara karyawan yang memiliki lembur dan yang tidak memiliki lembur. Yang kedua, lakukan pengujian apakah terdapat hubungan antara beban kerja dan tingkat kepuasan kerja karyawan. Oke, kita langsung ke Excel-nya. Untuk mencari itu kita membuat kolom baru ya. Kita pergi ke kolom ini ya. Untuk membuat itu kita harus mengubah true false ini ya. Pertama kita memilih yang true false ini. Kita filter. Bentar ya, kita filter. Bentar. Kita filter di di sini. Kita filter. Nah, misal kita memilih false dulu. Jadi true-nya kita hilangkan checklistnya, terus kita checklist oke. Nah, di sini kita langsung salin yang job satisfaction. Yang ini kita salin. Cara salinnya itu CTRL-C. Habis itu kita pindah ke kolom yang kita inginkan. Misal saya di kolom ini ya, di AH. Ini klik di sini, terus CTRL-V. Sudah. Nah, habis itu kita buat satu kolom lagi di samping ini sama job satisfaction, tapi menggunakan yang true. Nah ini kita ganti yang true dulu. False-nya dihilangkan checklistnya, kita ganti yang true. Oke. Nah, habis itu kita salin juga yang ini.
kita salin. Habis itu kita pindahkan juga di samping mana di samping sini, samping kolom AH. Nah, di sini kita tempel. Nah, bentar ya, ini laptopnya kayak gimana. Habis itu kita perbesar dulu agar tampilannya lebih jelas. Nah, habis itu kita normalkan lagi agar tidak terjadi kesalahan pada data. Dan normalkan lagi, kita klik select all. Oke. Nah, habis itu gimana, Bang? Habis itu kita pergi ke data, terus kita ke data analisis. Sebentar, kita blok dulu ini. Blok dulu. Ini, dua ini blok dulu. Itu kita ke data analisis. Dari ini agak delay. Nah, itu kita ke paling panjang yang ini ya. Test to sample assuming unique variance. Oke. Nah, di sini kita variable range-nya pakai yang ini. Yang pertama ini ya, yang ini. Nah, yang kedua variable range 2 yang ini. Nah, habis itu kita checklist labels, dan yang alpha ini nggak usah diganti-ganti ya, cukup ini aja. Terus yang network set play kita ganti di output range. Nah, untuk lokasinya kita terserah mau di mana, aku di sini ya. Sebenarnya di sini. Nah, habis itu klik oke. Bentar. Laptopnya ini ya. Nah, sudah ketemu. Nah, ini data analisnya sudah ada di sini. Tinggal kita perbesar jaraknya agar keterangannya terlihat jelas. Nah, kan terlihat jelas. Nah, bentar. Nah, ini terlihat jelas. Habis itu, nah kita menggunakan data yang ini ya, yang PT tutorial. Oke, kita warnain dulu. Aduh, salah. Bentar ya. Kita warnain dulu. Menggunakan warna hijau aja ya. Nah, habis itu ini kita salin CTRL-C, kita pindah ke bawah sini. Nah, habis itu kita ganti ke number. Mana ya? Nah, di home-nya ini, yang bawah ini kita ganti number. Hasilnya di sini 0,00, yang artinya itu jika data kurang dari 0,05, maka ada hubungan yang signifikan antara orang yang lembur dan tidak lembur. Ini kan kurang dari 0,05, 0,00. Untuk soal yang kedua yaitu yang kedua, lakukan pengujian apakah terdapat hubungan antara beban kerja dan tingkat kepuasan kerja karyawan. Nah, caranya yaitu kita copy yang workload. Nah, ini workload kan ini. Nah, ya workload itu artinya beban kerja. Nah, kita copy CTRL-C, terus kita ke kolom yang kosong tadi, kita paste di sini CTRL-V. Nah, bentar ini loading. Habis itu kita pergi ke job description karena kepuasan kerja. Di sini kita tinggal copy, terus kita paste di sampingnya ini. Nah, habis itu kita ke data analis, klik, terus kita ke correlation di sini ya, pencet. Habis itu, nah input range ini kalian langsung dua dari sini sampai sini, klik 2 kali langsung semisal. Nah,
nih AP sama SQ harus bareng ya, nggak bisa satu-satu. Semisal kalian susah tinggal ketik kemana aja, di sini ganti AP, terus di sini ganti AQ, ya terserah kalian. Ini sesuai kolom yang kalian timpa ya. Semisal kalian kolomnya sini AM sama AN, ya di sini AM sama AN gitu. Nah, habis itu nih labels in first row, ini kita checklist. Habis itu output range kita cek juga. Nah, ini kan di lokasinya terserah mau di mana, aku di sini. Terus habis itu oke. Lihat. Nah, udah sudah ada di sini datanya. Nih di sini sudah ada datanya ya. Work sama job satisfaction. Di sini kan hasilnya minus 0,2534, 25545. Artinya kan ini mendekati 0. Jadi hubungannya lemah atau tidak ada hubungan linear antara beban kerja dan tingkat kepuasan kerja. Nah, ini. Jadi tidak ada hubungan linear ya antara beban kerja dan tingkat kepuasan kerja ini. Oke, sekian penyampaian yang dapat saya sampaikan di dalam video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya jika penyampaian atau penjelasan yang saya berikan ini kurang jelas atau kurang mudah dipahami oleh penonton atau teman-teman yang menonton video ini. Sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.